Selanjutnya lagi dan lagi problematika JPO kembali melanda Jakarta. Ada yang rusak, ada juga yang hilang dicuri maling. Pasca viral di media sosial, JPO di beberapa titik ditutup, warga terpaksa menyeberang lewat jalan yang tentunya membahayakan. Jembatan penyeberangan orang sejatinya dibangun untuk memudahkan mobilitas warga. Namun apa jadinya jika jembatan penyeberangan orang besinya di kanan dan kiri raib untuk digondol maling? Hal inilah yang terjadi di hampir sepanjang Jalan Raya Bekasi di wilayah Cakung, Jakarta Timur. Saya dan video jurnalis Agung Maulana menelusuri faktanya. Seperti inilah kondisi jembatan penyeberangan orang di wilayah Tipar Cakung, Jakarta Timur. Bolong dan terbengkalai menjadi pemandangan sehari-hari warga yang melintas. Ironisnya JPO di halte Cakung Cilincing hanya satu dari sekian banyak dalam tanda kutip wahana uji adrenalin pejalan kaki. Pasca viral di media sosial, Dinas Bina Marga Jakarta melakukan perbaikan. Untuk sementara JPO pun ditutup dan warga tak boleh melintas. Demikian, ketiadaan JPO dan halte berkualitas dalam jangka waktu yang lama tentu akan mempengaruhi mobilitas masyarakat. Apalagi para pengguna JPO harus menyeberang jalan raya untuk sampai tujuan, tentu resiko kecelakaan ketika menyeberang bisa saja terjadi. Iya, pengen nyebrang sebenarnya, tapi nggak bisa nyebrang jadinya ya kali. Itu biasanya memang sehari-harinya nyebrang di sini atau kayak gimana? Emang saya kalau nyebrang lewat sini sih gitu, mau kaki tinggi menyeberang sini. Pengennya dibenerin secepatnya gitu ya. Susah, soalnya kalau nyebrang lewat ini kan susah juga ya. Ya susah harus. Oh, mau lewat bawah iya nyebrang. Memang awal-awal lewat atas, cuma karena untuk sekarang kondisi hamil saya pilih lewat bawah karena ya itu tadi saya agak lelah udah gitu. Kayaknya melihat jembatannya seperti tidak terawat, jadi takut gimana ya, maksudnya banyak yang keropos atau karat atau gimana. Jadi saya lihat nggak ada yang lewat ya saya juga jadinya ragu, jadi saya pilih lewat bawah. Jalan Raya Bekasi merupakan salah satu jalur penghubung utama yang biasa dilalui kendaraan besar maupun pengendara dari arah Bekasi. Selain pegangan JPO, alas kaki tempat penumpang menunggu mikrotrans juga raib digondol maling. Ya kemarin-kemarin tuh memang ada itunya, besinya itu, pijakan kaki lah itu ya untuk pengaman orang yang jalan. Nah beberapa hari yang lalu udah hilang tuh, nggak tahu kemana tuh. Ya yang jelas sudah nggak ada aja. Kita juga kaget juga ini kemana besinya. Cuma mau bagaimana ya namanya di jalan ya. Kita kan nggak selamanya nongkrong di pangkalan. Iya kita kan paling kalau nongkrong di pangkalan pagi sampai sore gitu. Oh itu membahayakan sebenarnya karena nanti kalau nggak ada pengaman itu mobil terlalu mepet. Jadi orang yang mau naik busway jalan di sisi halte itu nanti bisa kesenggol mobil. JPO dan halte Transjakarta Tipar Cakung sempat viral di media sosial lantaran besi pengaman di kanan dan kiri tampak kosong. Tanpa struktur yang kuat, maka JPO meningkatkan kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selain jembatan penyeberangan orang yang sempat viral beberapa waktu lalu, saya tunjukkan bagaimana kondisinya saat ini. Ketika Anda menaiki jembatan penyeberangan orang ini, Anda bisa menaiki sekitar 5 anak tangga, kemudian ada rongga yang cukup besar, sekitar 3 anak tangga yang hilang. Kemudian Anda bisa menaiki 2 anak tangga lagi, kemudian anak tangganya hilang lagi. Dan hal inilah yang terjadi di sepanjang Jalan Raya Bekasi. Selain jembatan penyeberangan orang, halte bus Transjakarta juga harus menjadi salah satu perhatian yang harus segera dibenahi jika memang nantinya tidak ingin peristiwa semacam ini kembali terulang. Lebih dari 10 tahun sejak dibangun, kondisi seperti saat ini yang terjadi di beberapa halte Transjakarta, belasan halte Transjakarta yang ada di Jalan Raya Bekasi, dan perlu revitalisasi, tidak sekedar renovasi untuk menyelesaikan problema semacam ini. Trayek Transjakarta Pulau Gadung Harapan Indah lebih kurang membentang 16 km dan 22 halte atau perhentian bus. Uniknya belasan halte dan JPO diantaranya mengalami kerusakan dalam jangka waktu lama. Menanggapi fenomena JPO rusak yang sering terjadi, pengamat tata kota perlu koordinasi antar instansi untuk membereskan masalah ini. Ada halte Transjakarta yang bagus, ya kan?
Tapi JPO-nya udah lama, bekaret lagi. Terus nggak bebas dari PKL. Jadi kalau kita bayangkan mau naik Transjakarta, tapi di tangganya atau di koridornya itu ada pengemis, pedagang, terus malam tidak ada lampu, besinya bekarat, haltenya, tangganya itu kotor. Bagaimana orang mau naik public transport kalau mau naik tangganya aja sudah tidak bersih? Ya kan, tidak aman, tidak rapi. Itu udah kesan first mile dan last mile-nya itu sudah menjadi buat orang andilau antara dilema dan kegalauan. Jadi kalau prasarananya untuk mendukung mobilitas orang menggunakan busnya itu jelek, siapa mau naik? Kecuali orang-orang yang memang kategori nggak punya pilihan lain itu. Sementara itu, pengamat transportasi mendorong pemerintah segera membuat JPO yang ramah disabilitas. Selain itu, pentingnya pemasangan CCTV dan patroli berkala, terlebih maraknya pencurian fasilitas umum. Ya terkadang itu kan kita itu bisa hanya membangun aja. Tapi dalam hal perawatan, ya pengawasan ini masih minim. Apalagi sekarang ini kan banyak orang pengangguran. Sementara JPO ini dibangun dengan material yang cukup mahal, cukup bagus lah. Beberapa tempat kan dipreteli itu kan diambil. Jadi perlu pengawasan, artinya pengawasan apa, dipasang CCTV di dekat itu kan mungkin agak tinggi jika bisa diawasi. Ya, selain itu juga pemeliharaannya. Koordinasi lintas daerah perlu dilakukan guna mewujudkan ekosistem fasilitas dan transportasi umum yang berkualitas demi membuat penggunanya nyaman dan tentunya aman. Adrian Ditya, Agung Maulana melaporkan.